Kayak gue olahraga yang sekarang happening banget. Emang biar buat bisa eksis aja, bisa up to date aja. Personal branding gue meningkat. Jadi kalau misalkan olahraga tujuannya sehat, nggak usah lagu-laguan lah. Ya udah olahraga ya lari aja. Hai semuanya, balik lagi di episode Mas Asi Podcast kali ini. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, Mas Fat, dan juga Bro Jack. Halo. Hai, oke, pertanyaan random gue kali ini adalah jeng. Apakah lo anak olahraga biar eksis aja atau untuk beneran sehat? Nah, Oke. gue akan tanya sama lo dulu Mas Umar. Kalau biasanya seperti biasa nih, gue akan bilang ujungnya apa tujuannya. Jadi kalau misalkan olahraga tujuannya sehat, nggak usah lagu-laguan lah. Ya udah olahraga ya lari aja. Jangan Itu ngomongin sehat. orang dulu, lo. Iya gue lari Lo, aja. Gitu. Oke. Singkat, padat, jelas. Iya. Oke. Lari untuk beneran olahraga. Untuk sehat beneran. Yakin tuh sehat? Sehat gak tapi? Kadang-kadang. Kalau Mas Fat? Gue lari. Tapi gue lari emang karena gue punya anak 2. Jadi setiap gendong anak gue sebelum gue mulai rutinitas lari, ini gue suka sakit. Dia suka Oke. kecetit. Ini personal banget ya Ini berarti. personal banget. Sama kebetulan emang gue tuh suka kegiatan yang memang gue bisa kayak sendiri. Me time. Sebenarnya gak me time juga karena pas gue lagi ngejalanin itu gue bisa kayak mikir. Oh, Jadi untuk kayak fokus. meditasinya gue gitu loh. Oh, oke. Iya, nah itu kenapa Dalam gue banget ya. Iya. Oke. Dan gue sendirian larinya. Dalam banget sih bener. Deep. Karena gak ada yang mau temenan sama gue sih sebenarnya. Sedih banget. Jadi curhat ya? Very introverted. Itu kalau kata Charlie Chaplin dia lari dalam hujan supaya Dia tahu Charlie ketika Chaplin lagi nggak? nangis. Hah? Lu tau Charlie Chaplin? Tahu yang pakai kulit iya. ini kan pakai Iya, tongkat. betul. Jojonnya luar lah, jojonnya luar. Iya, jojon. Iya. Nah, Bro Jack. Oke, kalau gue sih mungkin memang awalnya karena kebutuhan ya. Tapi setelah gue masuk ke dalam itu ternyata di dalam dunia olahraga itu nggak hanya untuk sehat untuk saat ini ya. Jadi di dalam dunia olahraga itu kita juga bisa berkomunitas. Maksudnya apa? Contoh nih ya. Zaman sekarang tuh sudah banyak komunitas lari. Oke. Komunitas misalkan apa? Sepeda dan segala macam. Jadi pada dasarnya zaman sekarang itu olahraga itu bisa disambi untuk juga berkomunitas. Kita bisa dapat relasi, kita bisa dapat ya anything lah dalam komunitas gitu loh. Mungkin yang sales bisa jualan ya. Jadi memang akhirnya sih olahraga nggak cuman all about olahraga kesehatan, Networking juga ya. tapi networking. Tak bantah ya. Semuanya itu gue bisa mendefinisikan ada namanya stres, Din. Stres itu adalah gap antara harapan dan kenyataan. Saya lu tadi lari ya mau dapetin klien, ketemu tukang soto doang, maka lo akan stres karena nggak ketemu. Gue dulu nge-gym, awal-awal masih gue muda gue nge-gym. Gue nge-gym. Oh berarti sekarang udah tua ya? Lumayan. Gue nge-gym. Biasa tuh kalau laki pada umumnya ngapain sih nge-gym? Olahraga ya itu agak basi-basian lah. Oke. Jadi kita mau cuci mata di gym itu. Oke? Oh. Ketika lu nge-gym, Ada ya. ternyata banyak kan cowok bohanya. Dengan Sehingga- celana apa? Dengan celana emes. Bukan itu yang lu doyan ya? Nah, sehingga ada gap antara ekspektasi lu dan kenyataan di lapangan. Oke. Jadi yang kita bilang gue nge-gym, gue senang, gue sehat, itu akan jadi kontraproduktif karena ekspektasi lu tuh kenyataan tuh nggak meet your expectation. Jadi balik lagi sebenarnya apapun kegiatannya, kalau lu sudah setup ekspektasi terus nggak kena karena salah ketemu dan segala macam ya sehat kagak, lu stres gitu lah. Tapi kok gak ada yang nanya gue sih kayak gue olahraga atau enggak. Ya udah, lo gimana? Enggak, gue tahu dia atlet olimpiade kayak dia. Tolak peluru. Gue kan fit banget nih. Iya, kalau Mbak Dinda gimana? Sebagai Gue Gen Z agak lo ya, karena gue berbeda ya sama kalian. Tapi gue agak setuju sama Bro Jack. Ada sedikit setujunya. Kayak gue olahraga yang sekarang happening banget. Tapi emang biar buat bisa eksis aja, bisa up to date aja gitu. Tapi kan nggak salah ya. Maksudnya pengen eksis, tapi tetap ujungnya tetap sehat juga akhirnya. lu nggak salah, tapi tujuan lu ada biar eksis. Tujuan gue buat sehat. Tapi Jadi kan memang dari berefek. awalnya sudah berbeda kita gitu loh. Nggak salah kan, tapi Nggak maksudnya salah. punya pemikiran kayak gitu nggak apa-apa juga Nggak kan. salah, cuma Kenapa nggak bener kalian menurut nggak punya gue. pemikiran kayak gitu? Oke, monggo. Tapi balik lagi ya, zaman sekarang sih memang terkadang apapun bisa dimanfaatin ya.
Dalam Iya. artian ketika kita pengen sehat, apa salahnya kan sambil berkomunitas? Karena balik lagi kayak kalau gue pribadi kan memang orangnya agak introvert ya. Gue jarang banget nongkrong sama orang gitu. Tapi dengan adanya gue berolahraga, misalkan nih gue ngonten kan tadi kan bicara kayak salah nggak sih gue ngonten ya bisa-bisa aja gitu. Iya. Karena dengan adanya gue lari di GBK nih misalnya ya, walaupun gue nggak pernah di GBK. Personal branding gue meningkat gitu. Setidaknya dengan teman-teman yang di luar sana yang mungkin tanpa lari itu gue nggak ketemu, dengan itu lu lari juga ya, lari bareng yuk, kan bisa jadi ketemu tuh tadi tuh networkingnya bisa jalan, gitu loh. Oke, Bentar. biasanya yang paling bijak nih Fat nih. Enggak, tadi kan lu against dia. Gue mungkin akan against dia sekarang. Boleh. Kan kalau dia emang berarti sebenarnya bukan nyari sehatnya dong. Betul. Dia emang lebih Mukanya emang gak sehat. emang berarti dia emang niatnya tuh emang sebenarnya ya ada niat sehatnya, tapi emang lebih ke arah ya lu ngejar komunitasnya atau nyari temannya. Nah, ketika emang orang yang misalnya kayak gue buru-buru update sosial media, gue lari gitu misalnya. Iya. Emang gue tuh seneng lari sendiri gitu ibaratnya. Terus gue kayak bisa mikir. Jadi gue tuh nggak mungkin ngajak orang. Gue nggak apa ya. Justru gue kalau misalnya harus bareng orang kan kayak main tunggu-tungguan lari itu nggak bisa. Karena emang gue emang punya emang gue mau sendiri aja gitu loh. Nih gue tambahin ya. Iya. Gue setuju sama Fat nih. Jadi kalau olahraga itu Jarang dia setuju sama gue. itu olahraga itu meng-create Soalnya dia hormon tadi yang ditinggal tuh kalau lari. meng-create hormon namanya endorfin. Iya. Jadi dengan gue lari nih sendirian dan gue lari sendiri gitu ya. Sambil nangis kadang-kadang. Tapi itu gue lari, itu endorfin keluar, ada hormon senang. Dan itu bisa membuat lu kalau ini kepercayaan gue ya. Lu lari itu bisa lebih pinter buat mikir. Jadi kalau gue punya masalah nih kantor gitu ya, ini apaan gitu ya. Itu dengan gue lari atau olahraga, gue merasa darah gue lebih lancar, asupan oksigen ke otak tuh lebih lancar, dan somehow I can be so smart in that point, in that second gitu loh. Itu kepercayaan gue. I don't know whether itu berlaku apa enggak sama lo, but it happened to me. Ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Cuman kan apa salahnya gitu loh. Kalau kita sambil berteman, sambil berkomunitas tadi tujuannya tetap tuh. Yang namanya olahraga walaupun cuman yang kita sambil berdua sama temen gitu kan. Gue bantah ya. Kan tetap sehat. Dia olahraga nih, ketemu teman lah. Olahraga lu misalnya buang 1000 kalori misalnya gitu ya. Lu duduk makan soto, minum kopi, ngerokok, banyakan mudaratnya gitu loh. Sehingga in the end yang lu dapat apa? Ya komunitasnya. Bukan sehatnya. Tapi boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Gak ada yang salah juga. Kalau berjalan dua-duanya juga nggak salah juga kan. Benar. Tapi in either ways kan pasti mau motivasinya buat sehat atau buat eksis aja kan pasti butuh budget ya. Nah pertanyaan random gue adalah seberapa besar lo ngeluarin budget untuk olahraga dan apakah nggak apa-apa ngeluarin budget yang besar either ways motivasi lo apa untuk olahraga? Oke, kalau gue langsung bilang nih, gue di mobil ada satu sepatu lari. Jadi anytime gue mau, gue sumpah nih gue lari. Satu aja? Iya, cuma satu. Oke. Gue ada stick golf sih, tapi maksud gue jarang banget gue main, gitu loh. Tapi seriously, gue mau bilang bahwa buat apa sih buat apa sih lu nge-gym apa gitu loh. Kalau emang bukan olahraga tujuan lo, gitu. Kalau gue ya simply gue mau olahraga, gue punya sepatu lari, anytime gue mau. Gue lari. Tapi menurut gue ngeluarin budget yang besar itu inline sama motivasinya Project. Kayak kita bisa setara sama komunitas yang mau kita attach to gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka kayak anak-anak orang kaya yang kerjanya paddle atau golf ya, kita harus punya budget yang gede juga untuk punya barang-barang yang setara juga kan sama mereka. Betul. Dan it helps sama networkingnya juga. Tapi you create another problem. Misalnya nih, lu ketemu sama komunitas tenis gitu ya. Yang si tenis orang-orang ini raketnya Wilson. Mungkin raket lu GT Man gitu ya. Ada ya? Akhirnya lu merasa GT radial. Akhirnya lu merasa lu akan tercipta gap sendiri gitu loh. You don't get the point yang lu tuju di awal gitu loh. Memang sih problemnya berkomunitas tuh emang itu ya. Dalam artian memang terkadang jeleknya apa ya, istilahnya environment komunitas tuh kan kadang pasti pengen dilihat. Iya. Ya kan? Gue paling mahal nih. Gue paling apa nih dan segala macam. Cuman anyway, tadi kalau pertanyaannya sebenarnya butuh nggak sih kita sesuatu yang mahal untuk mensupport olahraga kita? Sebenarnya bisa dibilang butuh.
Karena balik lagi ya, kalau teman-teman bicara gym ya, gym itu kan ada yang low cost namanya calisthenics ya. Cuman problem ya calisthenics itu kalian tidak bisa nge-push part mana yang pengen kalian fokusin. Karena calisthenics itu kan full body workout yang memang semua-muanya otot bekerja. Iya. Tapi kalau teman-teman ke gym dan gym yang lebih mahal, biasanya dia tuh punya alat yang memang spesifik. Misalkan nih untuk chest press. Chest press itu kan ada yang biasa lah nge-chest doang dan segala macam. Tapi untuk yang mahal dia ada chest press yang keren lah, yang memang fokus di otot-otot yang tertentu yang tidak biasanya tidak disupport dengan gym-gym yang mungkin cukup affordable gitu loh. Gitu. Dan anyway tadi ketika kita nge-gym di tempat yang agak mahal lah ya bisa dibilang ya. Ini pengalaman pribadi juga, tiba-tiba ketemu nih, lu nge-gym udah berapa lama? Iya nih ternyata sama-sama influencer, kan enak tuh. Komunitasnya tetap dapat gitu. Bentar, nih Mas Fat yang gue bilang nih, perbedaan gue sama Project itu lebih kepada generasi menurut gue. Ya. Kenapa? Gue itu orang yang based on function. Lo mau ngapain, apa budgetnya segini gitu loh. Kalau Gen Z itu lebih kepada, ini ada variabel yang mereka suka nih namanya komunitas, hangout, lifestyle, sosialnya sih sebenarnya. Sosial itu yang mereka sangat menggandrungi, sementara generasi gue tuh kayaknya itu akan dapat dengan sendirinya. Ketika lu pelari tiap hari lu akan dapat. People tend to find similarities. It works spontaneously tanpa lu harus effort di inian gue gitu lah. Jadi kalau misalnya lu suka lari, lu akan ketemu sama pelari tanpa harus gue masuk ke komunitas lari. Gue pelari nih, enggak. That's not mine. Tapi menurut gue sih itulah ya mungkin perbedaan zaman ya. Masalahnya gini. Soalnya gue zaman Nabi banget. Zaman sekarang itu tuh kita tuh memang dipermudah untuk bisa bukan multi talent ya, bisa istilahnya tuh multitasking lah. Dalam artian ya apa salahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya nggak? Karena kan beda ya. Kalau zaman dulu kan memang hierarki banget kan yang diutamakan. Dalam artian ya lu harus naik pangkat dulu apa segala macam. Tapi dengan berkomunitas lu kan bisa tuh bypass. Tiba-tiba lari sama si bos. Ternyata wah ini anak asik juga ya diajak ngobrol. Iya. Ya udah deh. Kan bisa tuh mempermudah jalur karir ya nggak? Mungkin menurut gue juga ngeluarin budget yang lebih besar untuk olahraga, motivasinya apa tuh bisa juga masuk ke point of view kalian, kayak tools yang bisa bikin lebih comfortable, kalian bisa lebih nyaman. Misalnya sepatu mungkin lebih mahal, kalian bisa lebih nyaman larinya. Atau jam, untuk jam-jam orang pelari mungkin yang lebih mahal bisa lebih membantu, lebih suportif, lebih bermanfaat aja buat kalian yang suka lari gitu. Gue coba jawab mengenai masalah budget ini ya. Mungkin dari gue dengerin dia ngomong, lu juga Project gue denger. Mungkin kalau gue agak beda mengenai masalah budget ini. Jadi gue baru mulai intens tuh lari akhir-akhir tahun lalu lah ibaratnya. Gue bukan yang, gue harus beli barang ini, enggak. Cuma gue kayak nge-set up di diri gue sendiri, gue nge-setting diri gue sendiri. Kalau milestone gue bisa let's say 5 kilo, pace sekian, aku mau beli baju kalau misalnya gue nyampe 10 kilo, aku mau ini ya. Jadi kayak ada self rewardnya. Jadi mungkin kalau gue budget itu variabelnya kalau gue achieve sesuatu. Let's say misalnya nih, gue harusnya pertengahan tahun ini, misalnya contoh, gue mau misalnya 21 kilo gitu misalnya. Kalau gue nggak nyampe ke sana, ya gue nggak usah beli sepatu. Gue pakai yang ada dulu aja. Nah mungkin itu yang akhirnya gue menikmati lari gue, tapi supaya gue bisa lebih ngerasa gue self reward gue bisa dapet, gue harus ada effortnya dulu gitu loh untuk sana. Mungkin itu yang agak ngebedain Project. Karena emang gue juga gak ngajar komunitasnya, emang gue pengen lari sendirian aja gitu. Kayak kali ini aku akan lebih setuju dan berubah pikiran ke tim Mas Fat sih. Bener juga sih yang dibilang sama Mas Fat. Kayaknya gue agak terdiam dan terpaku. Bisa ke self reward dan lain-lain. Jadi lu gak ngerasa bersalah kalau misalnya lu beli sesuatu yang misalnya tanda kutip mahal. Mahal itu kan porsi nilainya dibandingkan pendapatan lu sifatnya signifikan. Tapi ketika lu, ya kan gue udah effort, gue udah latihan. Akhirnya itu yang akhirnya lu gak ada rasa bersalah. Jadi gak punya rasa bersalah. Gue pernah satu masa tuh, gue mau nge-gym. Asli gue mau nge-gym, gue beli sepatu, beli bajunya, beli apanya. Terus nge-gym cuma 2 minggu doang. Dan ini kisah nyata gitu ya. Karena ekspektasi yang gue pengen itu gak ada yang ketemu. Yang gue pengen ketemu si Ianu, ketemu si itu gitu. Akhirnya itu dengan sendirinya gue demotivate. Terus apa itu? Jadi sangkos. Semua yang gue beli itu depresiasi habis. Depresiasi habis udah gitu lah. Ya. Tapi
Untuk ini sebenarnya nggak relate sama gue pribadi ya. Cuman memang yang fenomena saat ini untuk masalah budget itu terkadang Gen Z itu mereka tuh berani untuk to be someone. Istilah lamanya tuh fake it until you make it. Ngerti nggak? Jadi ya terkadang ya karena tadi ya memang tujuannya itu adalah berkomunitas, dia mendapatkan apresiasi, exposure dan segala macam di komunitas tersebut, either way dengan cara dia berolahraga ya, sehingga dia mau nggak mau harus yaudah deh gue looks someone dulu. Dengan berkomunitas itu gue bisa dapet istilahnya bisa gue hasilin dari komunitas tersebut, sehingga tadi tuh misalkan ya kayak komunitas lari, kalau gue nggak pakai jam yang mahal, ya gue nggak bisa tuh ke level tersebut. Walaupun ini nggak relate sama gue pribadi ya, cuman yang fenomena saat ini yang terlihat adalah banyak orang yang memaksakan memang fake it until you make it. Udahlah, gue beli dulu. Beda generasi banget men. Kalau generasi gue ya, nyicil nggak masalah gitu loh. I would say just be yourself, don't be fake. This is me, you should take me as I am. That's me. Good. Daripada kita berbeda pendapat terus, berarti terakhir aku mau nanya dari pendapat yang gitu. Dari pendapat yang berbeda ini, apa satu hal dari pertanyaan gue yang bisa kalian sepakati bersama? Kita sepakat untuk tidak yang sama. Gitu gak sih? Gak motivating banget. Begitulah market ya. Bisa terjadi karena ketidakperbedaan pendapat tersebut. Yang membuat kita berbeda itu adalah tujuannya menurut gue. Kalau gue selalu baik tujuannya. Gue lari, gue sehat dengan segala yang gue punya. Gue punya sepatu, gue pernah lari pakai sendal. Gue nggak malu. Ya udah gue lari aja pakai sendal. Itu aneh gitu sih. So please agree on something. Jadi buat teman-teman yang olahraganya gaya-gayaan doang atau eksis, agree on something. Sums up anything. Mungkin kita bisa agree dengan satu hal ya. Yang namanya olahraga itu fungsi utamanya untuk sehat. Ya mungkin itu yang bisa kita persamakan persepsinya ya. Tinggal benefit dari olahraga tersebut tadi ya. Bisa kemana-mana. Kalau mereka kan hanya sehat nih. Kalau gue kan dengan dengan background yang gue tadi sampaikan ya mungkin apa salahnya ada benefit sehat plus benefit community tadi. I see. Good point. Boleh. Jadi teman-teman mau either way sekalian olahraga untuk eksis aja atau untuk olahraga beneran, yang penting kalian sehat. That's the point, right? Oke. Agree. Thank you ya guys. Terima kasih. Thank you udah nonton di Masa Si Podcast. See you.